Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan Shalom. Pada pagi hari ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dan kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Nya. Dan untuk mengawali pembacaan dan perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita awali di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami datang pada pagi hari ini Bapa di sorga dalam hadirat-Mu. Kami sujud merendahkan diri kami dan kami menaikkan pujian serta pengucapan syukur kami. Pada pagi hari ini ya Allah kami pun juga mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman-Mu ya Allah, guna pertumbuhan iman kami. Kami butuh kebenaran firman-Mu ya Allah sebagai penuntun langkah kehidupan kami. Ini doa kami yang kami alaskan dan panjatkan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Haleluya, setiap kita berkata amin. Kita buka kitab 1 Yohanes pasal 2. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayat 6. Firman Tuhan menuliskan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menghidupi kehidupan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu tahu ya sebagai orang yang percaya tentang syahadat Kristen. Syahadat Kristen itu adalah pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Nah, isi dari pengakuan iman rasuli ini adalah pokok-pokok atau asas-asas ajaran kekristenan. Melalui pengakuan iman rasuli, kita mengakui tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang adalah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan ini merupakan satu bentuk apologet, yaitu di mana ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, ketika kita mengucapkan pengakuan iman Nikea Konstantinopel, di saat yang samalah kita sedang berapologet, karena kita menyatakan iman kita. Tapi tahukah Anda, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, tidak cukup kita hanya mengucapkan pengakuan iman. Setiap di dalam ibadah pasti kita mengucapkan itu ya. Khususnya yang beraliran Protestan dan Katolik pasti ada pengucapan iman rasuli dan pengucapan iman Nikea Konstantinopel. Tapi indikator iman kita, indikator kehidupan kita bukan terletak di dalam pengakuan kita. Indikator iman kita dan indikator kehidupan kita sebagai orang yang percaya adalah adakah hidupmu menghidupi kehidupan Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Injil mengajarkan kita untuk kita menjadi sama serupa seperti Kristus. Kita bukan hanya mengaku dengan mulut pengakuan iman, tapi mari kita selaraskan pengakuan kita dengan kehidupan kita. Karena pengakuan iman tanpa kehidupan Kristus yang kita hidupi adalah sebuah kesia-siaan. Ini adalah sebuah nasihat yang penting untuk kita terima di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana cara kita menghidupi kehidupan Kristus? Bagaimana cara kita menjadi sama serupa seperti Kristus? Tiada cara lain selain dengan kita menghidupi Injil Kristus.
Amin. Injillah yang membuat dan membawa kita kepada sebuah kehidupan yang sama seperti Kristus. Amin. Jadi bukan hanya sekedar mengaku, tapi pengakuan yang harus disertai dengan kehidupan Kristus. Sudahkah Anda menghidupi kehidupan Kristus dalam hidupmu, Bapak Ibu yang terkasih? Berbicara mengenai kehidupan Kristus, ini berbicara mengenai perkataan yang sama seperti Kristus. Berbicara mengenai kehidupan Kristus, ini berbicara mengenai perbuatan yang sama seperti Kristus. Berbicara mengenai kehidupan Kristus, ini berbicara mengenai hati Kristus, pikiran Kristus. Yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu yang terkasih, sudahkah mulutmu mengucapkan perkataan Kristus? Sudahkah tanganmu melakukan dan menghidupi kehidupan Kristus? Sudahkah hatimu sama seperti hati Kristus? Sudahkah pikiranmu sama seperti pikiran Kristus? Ini menjadi sebuah bahan refleksi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita kembali kepada Injil Kristus. Back to gospel, back to the Bible, back to Christian living. Mari kita kembali menyelaraskan pengakuan kita, pengakuan iman kita dengan kehidupan Kristus. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya, yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.